Hai guys, balik lagi dengan gua dan Rangga di channel Traveling Traveling budget ini minim. ya. Oke guys, ini adalah video gua curhat yang gak jelas sembari kita kenalan sama Rangga ya. Dan kalau kalian udah nonton video ini berarti video gua yang dari cerita awal perjalanan gua dari Purwakarta ya. Kemana Purwakarta? Purwakarta, terus Bandung, ya kan. Terus Sampai kita Ciwidey dulu, Ciwidey, Pengalengan, Pangalengan, dan juga Tasik, Tasik, Wonosobo, Dieng, Dieng, sampai ke Magelang. Magelang, Terus Nepal Panjapa, Nepal Panjapa, Jogja, Solo, Solo, lalu Semarang. pulangnya Semarang, Cirebon, Bekasi ya. Akhir di sini. Dan ini gue lagi di Hotel Bekasi ya. Ini kamar yang ini nggak gue sewa kamar ini, jadi gue nunjukin kamar ini ada di video yang tentang hotel. Yang menurut gue kamar ini mewah banget, harganya cuma 300.000. Kalian cek makanya video ya. Oke guys, balik lagi ke pembahasan gue. Jadi thank you banget ya kalau kalian udah nonton video-video gue sebelum-sebelumnya, mungkin sekitar kurang lebih 30-an video kurang lebih. Thank you banget, mohon maaf kalau gue berdua ada salah dalam pengucapan kata, ngeditnya kurang jago, durasi kelamaan, tolong dimaafin sedalam-dalamnya ya. Yang pasti gue pengen ngucapin thank you udah nonton dan dukung gue berdua terus selama perjalanan ini. Dan sorry banget ya, tadinya gue tuh pengen ke Jawa Timur ya, cuma motor gue bermasalah ya. Nih video motor gue bermasalah guys, kena musibah kita. Bengkok guys, Bengkok remnya, rantai getengnya putus. Posisi lagi di Pantura nih guys, arah ke Tegal. Pajero akhirnya kena juga. Bener ya, motor gue bermasalah ya. Jadi waktu itu gue di Magelang tuh, di Nepal udah ciri-ciri rantai keteng gue bermasalah. Akhirnya gue urungin tuh ke Jawa Timur. Dan pas pulang di Pantura, bener aja jatuh. Bukan putus ya, jadi rantai ketengnya itu nggak di posisi semula, yang akhirnya motor nggak bisa jalan. Kita dorong, untung ada orang baik yang mau nyetut sampai bengkel, dan akhirnya kita 5-6 jam di bengkel itu ngebongkar motor, dan habis itu hampir 1 juta kurang lebih, dan lumayan juga ya. Untung gua nggak mogoknya di tengah hutan loh. Kalau di Pantura kan masih banyak bengkel yang buka. Coba di tengah-tengah hutan yang pas mau ke Bromo, waduh itu parah banget berarti. Untungnya gue udah inisiatif nggak jadi, dan akhirnya makanya gue nggak jadi ke situ, itu alasannya ya. Dan ini adalah video terakhir gue dalam trip perjalanan gue selama ini. Mungkin kedepannya gue akan trip lagi sama Rangga, cuma belum tahu kemana. Kalian tunggu aja. Yang pasti gue mau ngedit dulu, dan kedua gue pengen kumpulin uang juga, karena vlog itu pasti butuh duit ya. Nggak ada yang semua gratis. Mudah-mudahan video trip gue kemarin sama Rangga selama 30 harian itu bisa ngebantu teman-teman nyari penginapan yang murah-murah, rekomen, dan kebetulan jadi kebantu gara-gara video gua. Jadi pas kalian nonton video ini, gua mau nginep sini, dan kalian udah nginep situ, dan ternyata sesuai harapan. Dan gua ngerasa seneng juga ngebantu kalian ya. Artinya gua bikin video selama ini nggak sia-sia. Oke, sekarang kita bahas ke siapa ini Rangga nih. Banyak yang belum kenal sama Rangga nih. Rangga ini siapa sih sebenarnya, umur berapa, tinggal di mana, asli mana, bisa udah menikah atau belum, dan bla bla bla. Pasti banyak di video yang nanyain juga ya, biar clear di sini. Kalau gua siapa kan pasti udah pada kenal ya, gua siapa ya. Dan sekarang kita bahas Rangga ini siapa, dan singkat cerita gua kenal Rangga dari mana. Gua cerita dulu ya. Jadi kemarin itu yang video curhat gua yang sebelumnya, gua ada bilang Yohanes itu nggak bisa selalu nemenin gua karena dia kerja joki burung ya, burung dara yang manggil-manggil di satu lubang gitu untuk masuk ke bawah. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk sendiri. Cuma sebelum untuk sendiri itu gue sempat berpikir lagi, kayaknya kalau vlog keliling sendiri itu agak-agak bingung juga, karena ketika kita ngomong yang megang kamera siapa, ya nggak mungkin kan setiap momen lagi ada momen bentar tripod dulu, bentar-bentar, nggak mungkin kan, agak ribet karena momen itu terjadi begitu saja, sedangkan kita harus gerak cepat. Jadi pasti butuh seorang yang megangin kamera, yaitu kameramen ya. Dan yang nemenin juga di motor. Ketika kemarin motor gue mogok, ada si Rangga bantu dorong, ya itu gunanya
berdua itu gitu. Jadi ketika ada masalah bisa saling gotong royong gitu untuk membantu. Dan singkat cerita gue nyari di OLX. Sebelum Rangga banyak sebenarnya yang nyari OLX tuh banyak. Ada mungkin gue ketemu 4 sampai 3 orang, cuma ya gue pikir-pikir lagi belum serak gitu. Belum serak dari kan namanya pas ketemu kan kita ngobrol-ngobrol, suka ke gunung nggak? Belum pernah. Yang belum pernah ini gue agak takut nih. Wah, gue takutnya nanti kalau dia belum pernah naik gunung, ketika ada camping, hiking, tidur di hutan, dia takut nih jadinya ya kan, karena dia Scary. belum terbiasa ya, bahasa kasarnya anak mami lah, tinggal di rumah apa semua ya kan, mainnya di daerah rumah dia. Jadi gue butuh yang pengalaman, yang pernah ke gunung minimal 2-3 kali dia pernah ke puncak, karena biasanya kalau anak gunung ya, dia itu sabar, udah pasti mentalnya lebih dewasa. Karena gini loh, orang yang bisa sampai ke puncak gunung itu nggak sembarang orang. Kalau dia orang tipe kalau nggak sabaran, dia nggak bakal bisa naik ke atas. Kenapa? Karena dia udah capek. Gimana sih nggak naik puncak-puncak, akhirnya apa? Dia nyerah. Udah gue sini aja. Ya, itu orang nggak sabaran. Biasanya kalau orang udah pernah naik ke puncak gunung, itu mentalnya udah teruji. Mental dewasa, mental sabar, mental pejuang keras. Biasanya kayak gitu. Dan nggak jauh-jauh dari prediksi gue, bener kan. Intinya gitu. Kalian komen bener apa enggak ya? Dan singkat cerita ketemu nih si Rangga nih ya. Dan beliau juga pernah kerja di Mitsubishi ya. Dan gue juga memang dulunya sales mobil. Jadi udah klop nih. Terus lu lahir tahun berapa? Gua Kelahiran tahun berapa? kelahiran itu masih muda sih Bang. Gue sekarang umur 24. Enggak, tahun berapa? 2000-an. Tahun 2000 pas kan? 2000 pas. Nah, jadi pertama Xiao juga. Rangga ini kalau gue hitung-hitung, Xiao-nya naga. Gue juga naga. Si Yohanes kemarin juga naga. Jadi dia sama gue beda 1 putaran, paham ya? Naga itu ada di 88 sama di 2000. Karena kan 12 tahun ya, 1 putaran. Jadi si Rangga juga sama-sama Xiao naga. Jadi gue ada kayaknya pas ini gue yakin sama nih anak nih gitu. Dan gue ke tempat dia. Memang waktu gue nyari di OLX itu gue nyari radius yang gede, yang daerah gue. Nggak mungkin yang gue buka di Jakarta yang mau kerja ya orang Tasik, orang mana, nggak mungkin, pasti radiusnya daerah gue. Dan gue nyari yang dekat rumah, dan kalau bisa memang asli situ, bukan perantauan. Kenapa bukan perantauan? Karena kalau perantauan lu mau gaji berapa, dia kan butuh makan, butuh tinggal apa segala macam. Sedangkan Rangga ikut gue sebenarnya, gue nggak bilang masalah gaji, gue bilang gue nggak bisa kasih lu gede. Lu ikut gue jalan-jalan, lu dapat happy jalan-jalannya, ketemu hal-hal baru, bonusnya pulang dapat duit jajan gitu, dan makan semua udah. Dan nggak semua orang mau kayak gitu ya, tapi ada beberapa sih yang mau juga daripada nganggur ya. Dan yang salah satunya Rangga mau, dan ada 3 orang lagi, cuma gue lebih sertnya ke Rangga. Oke, singkat cerita akhirnya gue ketemu Rangga ke rumah dia, izin ke ibunya, karena gini, namanya kita ngajak anak orang sebulan ikut kita di tengah-tengah hutan, Pulau Jawa, jalan ya kan. Kan pasti namanya emaknya khawatir ya, anak gua naik motor apa di tengah jalan, di tengah hutan apa, ya kan. Ya kita suwon dulu lah ke ibunya, dan ibunya nggak ada masalah, orang tuanya oke, anaknya juga oke, kita berangkat ya. Dimulailah dari Purwakarta itu. Dan sekarang cerita, sekarang kita ngomong soal Rangga nih anaknya. Ya lu ceritain dong, lu itu. Halo guys. Perkenalkan, nama gua Rangga. Ya, gua tinggal di daerah Pademangan. Nah, gue bisa ketemu Vicky juga sama traveling budget minim karena satu hobi juga sih sama gue, yaitu alam gitu. Makanya gue cocok, gue ngeklop, kita jalan bareng. Suka dukanya kita di jalan itu udah kita rasain 1 bulan full. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Dan sekarang lo ini anak keberapa? Gue anak kedua dari 2 bersaudara. 2 bersaudara. Iya. Terus apa itu mati? Bentar ya. Kenapa sih? Oke Rangga, lu kasih tau dong, lu berapa saudara, terus lu keturunan apa? Maksudnya gini loh, lu kan orang Indonesia kan beraneka ragam ya, lu dari Batak, Sunda, betul. Jawa apa? Ceritain dong. Ya, gua ini 2 bersaudara ya. Satu itu kakak perempuan dan gue ini anak terakhir. Nah, gue itu keturunan orang Sunda juga. Bokap gue Sunda, ya kan, ibu gue Jakarta, gitu. Nah, Sundanya dari mana? Dari Banten, makanya gue bisa Sunda.
di sini. Banten ya, Banten Banten. itu kota Cilegon ya. Cilegon. Cilegon Iya. apa Pandeglang itu jatuhnya. Pandeglang, Banten. Pandeglang ya. Iya. Oke. Oke. Nah, berarti yang komen yang nanya udah tahu ya. Dan Rangga ngomong-ngomong nih, kemarin banyak yang komen juga nih nanya nih, Rangga itu udah nikah apa belum? Nah, siapa tuh yang komen tuh yang nanya? Nah, gue ini belum nikah ya guys ya. Nah, kalau untuk IG-nya Rangga nanti ada di sini nih ya, gue cantumin ya. Jadi buat kalian yang mau follow Rangga, follow juga ya pastinya. Dan Rangga gimana? Kita udah bahas tentang Rangga secara mengecil dulu, jangan secara lebar, nanti durasinya panjang. Ya inti-intinya aja ya, dia masih muda, kelahiran tahun 2000, keturunan Sunda ya, dan dia tinggal di Pademangan, Jakarta Utara. Deket juga rumah gua di Tambora, Jakarta Barat, tapi deket sama Pademangan, Jakarta Utara. Nggak jauh kok, itu cuma dipisahkan sama Hayam Muruk. Setelah lewat Hayam Muruk itu ketemu lah. Dan rumah dia juga deket PRJ ya, karena kan belakangnya PRJ Pademangan ya. Oke guys, gimana Rangga setelah lo ikut selama 30 hari ikut TBM nih? Kesan-kesannya apa? Ya, Pengalaman apa banyak yang lo dapat? Hah? pelajaran yang gue dapetin dan banyak pengalaman juga yang gue dapetin. Gitu. Yang pasti banyak ketemu Banyak hal-hal ketemu baru ya? hal-hal yang baru, banyak ketemu Orang-orang baru. di sana. Ya. Gue bersyukur banget sih intinya. Dan kira-kira kapok nggak untuk kedepannya nih, kita trip lagi ke depan? Kalau gue sih nggak pernah ada kapoknya ya. Gue gas terus. Ya guys, jadi gini ya, jujur ya, selama ini si Rangga ikut gue itu, gue bayarannya nggak gede, gue nggak akan spill berapa, tapi nggak gede ya. Kalau gaji UMR misalnya Jakarta sekarang 4,5, berapa gaji UMR sekarang? 49-an. 4,9 mungkin gue sepertiganya ngasih Rangga ya, kurang lebih ya. Tapi ingat sekali lagi, itu bersih, makan dia selama itu ikut gue, bensin dia, sampai pulsa pun dia nggak, rokok pun gue tanggung ya. Karena memang gue pengennya dia setelah pulang ini masih ada duit, bukan yang ikut gue. Tapi guys, gue agak dilema juga. Kadang kalau ngasih orang kekecilan kita ngerasa kepikiran juga ya kan. Terus nanti orang tuanya gimana, lu masa sebulan cuma segini ya kan. Makanya guys, kalian dukung gue terus dong. Mudah-mudahan gue dapat dari YouTube banyak, dan mudah-mudahan gue di endorse. Kenapa? Karena kalau gue sering-sering buat video pasti butuh biaya, dan pasti bayar si Rangga juga dong pastinya. Dan gue juga kemana-mana rokok makan segala macem ya. Mudah-mudahan kedepannya nih TBM ini kalian doain ya, kalian doain jadi besar dan di endorse. Dan sampai sekarang kita jujur belum dapat endorsean dari manapun, dan pendapatan cuma mutlak dari AdSense, YouTube AdSense. Dan itu pun nggak banyak, jujur pendapatan gue di YouTube AdSense paling cuma 1 jutaan, kadang 2, kadang-kadang itu. Jadi untuk sekarang ya, kedepannya gue belum tahu ya. Setelah video 30 tayang ini, gue belum tahu jadi berapa, tapi gue akan terus bikin video. Walaupun gue nombok, gue tahu gue nombok gue bikin video, tapi gue bikinnya dengan hati yang senang sesuai passion gue. Karena sekali lagi, kalau jalan-jalan gini, kalau misalnya kalian nggak sesuai jiwa kalian ya susah. Dan ini kebetulan passion gue, emang gue suka tidur di camping. Gue suka, karena kalau di camping itu gue ngerasa tenang pikiran gue bisa kayak meditasi ya, kalau bahasanya pokoknya tenangin pikiran. Yang gue punya utang banyak, pinjol-pinjolan jadi lupa sesaat, tapi balik lagi ke Jakarta keinget lagi pastinya. Ya guys, dan mudah-mudahan kedepannya kalian doain, makanya kalian bantu juga TBM itu ada penghasilan. Sebenarnya gue penghasilan itu yang penting gue bisa bayar Rangga layak, gue bisa perjalanan gue nggak keluarin duit, itu aja udah syukur di tahap itu ya. Untuk lebih gue nanti belakangan deh, karena kalau misalnya kayak gitu gue akan lebih sering-sering buat video seputar traveling budget. Kalau untuk sekarang karena gue masih nombok, akhirnya apa? Akhirnya dalam setahun itu trip gue paling cuma, gue rasa paling baik 3 kali trip ya. Jadi sekali trip itu kalau TBM trip ini itu minimal 2 minggu sampai 1 bulan ya estimasi. Kenapa? Karena kita nggak mungkin ke Bandung pulang, ke Tasik pulang. Kalau TBM itu harus keliling kota ya, lalu pulang. Dan kita juga belum berani ke kota-kota yang belum ramai ya. Jadi kemarin ada yang bilang, Mas, tolong dong di daerah mana ya? Apa? Indramayu. Indramayu, terus ada Rangkas Bitung ya? Apa? Rangkas Belitung ya? Rangkas Bitung, daerah Bitung, daerah Serang sana kan? Iya. Nah,
Bukannya gue nggak mau guys daerah-daerah sana, mau, cuma masalahnya kalau gue ke sana kalau yang nontonnya nggak banyak. Kenapa? Karena memang belum tempat yang ramai wisata, dan sekali lagi gue ini bukan public figure yang ketika gue buat satu video yang nonton banyak gue masih pakai keyword, ngerti ya? CEO, kata kunci, tag, hashtag. Jadi kalian analogikan aja, menurut kalian hotel murah di Wonosobo, hotel murah di Jogja dibandingkan hotel murah di Rangkas Bitung, di Cilegon, banyakan mana? Pasti banyakan Jogja ya, Dieng ya, setuju ya. Jadi memang gue masih keyword, main keyword. Jadi gue nggak akan ke daerah-daerah yang belum rame. Dan jujur gue itu lebih suka ke gunung. Tapi gue nggak tahu Rangga ya, lo lebih suka ke gunung apa pantai? Gua gunung bang. Gunung. Karena gunung itu bagi gue ya, gue bisa iniin ulang lah, style ulang otak gue, jadi kembali lagi ke pabrik. Kalau gue suka gunung satu, gue suka dingin. Kedua, gue nggak bisa berenang, jadi nggak ada alasan gue suka pantai. Tapi pasti kedepannya TBM akan ke pantai, bukannya gue nggak suka banget. Cuma kalau dibanding milih gunung dengan pantai, gue lebih prefer ke gunung ya, dibanding pantai. Dan biasanya pantai itu penginapannya lebih mahal guys. Kalau murah tuh homestay yang biasanya seadanya. Betul. Tapi kalian mau nggak mau nginep situ. Kenapa? Karena murah, pilihannya murahnya cuma yang begitu. Paling kamar rumah penduduk yang dikasih AC, yang kasurnya itu ngedeplok, nggak ada dipan-dipanan. Itu rata-rata gue temuin di sebuah pulau tuh seperti itu. Kenapa? Karena ketika Pulau Seribu Tidung, anggap seumpama Tidung Pari, ya itu penginapannya paling nggak banyak. Itu juga rumah warga yang dijadikan tiba-tiba homestay. Ya jadi kalau ada yang mewah pun biasanya mahal ya. Makanya gue kurang suka ke pantai, karena biasanya yang budget minimnya nanti penginapan yang ala kadar ya. Tapi kedepannya pasti gue akan ke pantai juga ketika sudah view gue tinggi, yang pasti pendapatan gue juga lumayan, karena ke pantai juga costnya lebih tinggi. Karena sekali lagi ke pantai nggak bisa pakai motor. Gimana caranya ke pantai naik motor? Harus naik kapal, dan naik kapal itu beragam macam cara ya. Ada kapal yang murah digabungin sama kambing, ada kapal yang mewah yang putih tapi harganya selangit. Makanya kalau pantai TBM agak jarang, ya itu kendalanya. Duit, sekali lagi duit. Kalau duit gue sultan, lu mau gue kemana pun gue jabanin. Dengan catatan setiap bulan gue nggak musing. Ada lebih gitu. Misalnya pendapatan YouTube gue anggaplah seumpama 15 juta. Gue jalan-jalan nih udah semua selama sebulan 10 juta. Masih ada lebih. Gue ngarepin YouTube 10 juta aja udah syukur gue. Nggak nombok. Yang sekarang tuh 10 juta dengan 2 juta, ya masih nombok 8 juta. Tapi gue masih enjoy. Cuma imbasnya gue jadi nggak bisa sering-sering buat video seputar TBM. Tapi gue tetap akan buat, cuma butuh durasi waktu untuk mengumpulin lagi budget, baru kita cus ya. Yaudah guys, thank you udah denger curhat gue. Jadi intinya curhat ini gunanya apa? Gue pengen terima kasih, gue pengen minta maaf apabila selama 30 itu gue ada kesalahan dengan Rangga. Mohon dimaafkan, karena sekali lagi gue cuma manusia biasa yang gak luput dari kesalahan. Dan tujuan yang kedua, gue pengen ngenalin Rangga video ini ya. Dan tujuan ketiga, gue pengen curhat. Mudah-mudahan kalian itu dukung kita dengan nonton, share video kita. Setidaknya itu bisa ngebantu gue, biar apa? Biar gue ada AdSense lebih tinggi ya. Dan gue sering-sering buat video. Karena kenapa gini? Kalau AdSense gue tinggi, YouTube gue lumayan, gue nomboknya nggak banyak ya. Intinya itu. Karena tahap sekarang gue belum bisa bilang gue untung. Gue nggak akan bisa bilang untung. Minimal nggak nombok aja udah syukur gue ya. Udah guys, inget dukung gue selalu dengan cara like, video di share, sampai video, dan tonton video gue lainnya juga ya. Oke guys, ingat slogan gue bareng-bareng 1, 2, 3. Traveling budget minim. Thank you.